Ya, teman-teman, hari ini tanggal 19 bulan 12. Kita ngobrol ringan aja, teman-teman ya. Kita ngobrol ringan masalah si ekor-ekoran, teman-teman ya. Baik, teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang selama ini mengikuti channel saya. Terutama yang telah mendukung Super Thanks ya. Terima kasih yang telah subscribe juga luar biasa. Yang telah memberikan like, komentar baik positif ataupun negatif, yang mendoakan juga terima kasih. Yang telah meng-share apalagi itu ya, yang telah memberikan masukan, nasihat juga terima kasih ya. Semuanya saya terima. Kita harus berpikir positif, teman-teman ya. Apapun yang terjadi di bursa ini kita harus berpikir positif. Walaupun sekarang lagi hijau lagi merah royo, lagi merah membara mungkin ya. Lagi merah membara. Baik teman-teman, dalam keadaan downtrend, uptrend, tetap kita harus ada di bursa. Kenapa? Untuk memperlihatkan. Nah teman-teman, kita bicara ringan aja soal si ekor merah ya, sama si ekor hijau. Apa sih ekor merah sama ekor hijau gitu kan? Nah secara garis besarnya teman-teman, kalau ekor merah itu seperti inilah. Ini ekor merah nih. Ada ekornya di sini merahnya nih, ada di sini ada merah. Nah, kan bentuknya seperti ekor melebihi candle sebelumnya. Ekor hijau bagaimana? Sama, ekor hijau itunya hijau, bentuknya hijau melebihi candlestick sebelumnya. Jadi melebihi tapi ke bawah gitu ya. Kan kalau si kemalam merah ke atas, nah ini ke bawahnya teman-teman ya. Nah ini adalah acuan gap sebenarnya teman-teman. Ini adalah gap ya. Contoh si ekor merah nih ya. Kan ini gap teman. Pembukaan kemarin di sini ya, tiba-tiba di sini nih. Tiba-tiba kan pembukaannya di sini contohnya gitu ya, langsung ke si kepala merah ya. Tapi dia dihitung ke bawah, set. Jadi bentuknya ekor di sini kan. Nah, ketambah lagi waktu pembukaan hari ketiganya dia ada gap. Ya, gap antara sini sama sini itu gap teman-teman ya. Ini antara sini itu gap. Tapi kalau dia turun ke bawah jadinya si kepala merah ini teman-teman ya. Jadi kalau si ekor merah itu ada jarak lah antara yang bawah, yang ini, yang paling bawah ini sama yang ini nih. Tapi melebihi sebelumnya, melebihi candle sebelumnya. Maka dibilanglah si ekor merah ya. Kalau ini kalau istilahnya ini hijau, tiba-tiba ini kan jadi si kepala merah nih kalau ini dimerahkan kembali ke sini gitu kan. Cuman kalau dia ada hijaunya di sini ataupun merah nggak jadi masalah, merah di sini pun jadi masalah, merah contoh di sini gitu kan. Artinya dia open atas terus ditarik ke bawah lagi karena menjadi si ekor merah. Jadi ada ekornya seperti ekor, maka saya bilang ini adalah ekor merah. Nah ekor hijau juga seperti itu teman-teman. Jadi pada stick awalnya itu dia merah, contoh merah mau hijau lah terserah ya, penting di sini ada stick di sini, ini contohnya merah ya. Nah tiba-tiba dia ada hijau tapi ngambil dari bawah, namanya juga gap teman-teman. Jadi ngambil gap bawah, jadi open bawah. Penutupan contoh diangkat di sini nih, penutupan di sini, tapi ketika dia open hari berikutnya itu dari bawah. Nah maka membentuklah namanya si ekor hijau. Itu biasanya terjadi karena bullish teman-teman ya. Orang lain bilangnya ini candle bullish, jadi ngambil dari bawah, buka gap bawah. Dan teman-teman juga kalau ketika di sini nih jarang yang dapat barang, teman, biasanya jarang yang dapat barang itu di sini itu ya. Makanya kalau barang mungkin udah di atas atau di tengah-tengah mungkin tidak bisa dapat barang gitu ya. Nah seperti itu teman, jadi dalam si ekor hijau sama si ekor merah itu terjadi gap teman-teman. Nah candle setelahnya berbentuk mau hijau mau merah nggak jadi masalah, yang penting di sini ada celah teman-teman. Di sini ada celah, pokoknya seperti ekor aja teman, seperti ekor aja ya. Melebihi lah, istilah melebihi candle sebelumnya dan melebihi juga ekor candle sesudahnya gitu. Maka membentuklah ekor ya. Kita langsung contoh aja ya ke emitinnya ya. Ini ESG bukan contoh ya ESG mah. Di SMDR deh, jangan BBRI terus ya. BBRI itu saya tidak suka kalau loncat kodok teman-teman ya. Ini ada saham SMDR contoh nih, terjadilah, kita pakai gini deh, terjadilah si ekor hijau. Nah ini si ekor hijau teman. Nah ini ekor hijau kan, ini ekor hijau adalah buku begini tampilannya. Tunggu sebentar ya, kita edit dulu pakai strip deh biar agak enak dikit. Nah udah segini ya. Ini kan terjadi kurang enak juga teman-teman. Udah sampai santai aja teman-teman, sampai santai ya, jangan terburu-buru. Nah contohnya seperti ini nih, kegedean enggak, kita kasih satu deh kalau kegedean. Udah ya, cukup ya, udah kelihatan kan, kurang jelas, kita gedein dah nomor 2 ya.
Nah, ini terjadilah si ekor hijau. Bentuknya hijau, cuman dia kan di sini tidak ada penghalang, di sini tidak ada penghalang. Nah, dibilang ini si ekor hijau, dan si ekor hijau itu adalah area atau candle atau apa lagi ya? Ujung yang harus dikunjungin. Suatu saat walaupun dia jauh, istilahnya 1 tahun 2 tahun, kadang-kadang ketembus ini teman-teman yang seperti ini. Karena inilah PR gap yang harus, ini gap kan teman-teman. Nih kan close di sini teman-teman, di angka berapa ini? 338, tiba-tiba open dari sini kan. Jep. Jadi dari 322 maka terbentuklah ekor ya, ekor. Jadi ke atas. Jadi kelihatan jelas di sini kan. Saya bilang kalau trading saya itu kan kelihatan jelas, jelas aja dengan secara sesama aja. Ini kelihatan nanti ke depannya mau ke sini gitu kan. Nanti ke depannya mau ke arah 322. Nah, dan terbukti beberapa hari kemudian atau bulan kemudian dia menembus kan. Nah, ya kan, menembus. Nah, bagaimana dengan seekor merah? Kita cari deh ekor merah. Nah, ekor merah ketemu nih, satu nih, ketemu nih ekor merah nih. Ya, ini ekor merah nih. Kita tandain dulu, kita geser ke sini ya. Kita gedein dikit. Nggak bisa ke atas nih. Udah cukup segini kali ya. Nah, ini kan ada seekor kecil pada teman-teman, sedikit padahal nih bentuknya ya, cuman di 309. Itu adalah seekor merah. Ini ekor merah teman-teman, ekor merah nih ya. Ini adalah gap. Jadi dia kemarinnya itu dia 322, dibawa ke bawah lagi. Nah, pas pembukaan besoknya yang candle yang ini nih, yang tanggal 6 Agustus, tiba-tiba ada open gap atas. Berarti dia meninggalkan gap di sini teman-teman nih. Ini sebenarnya area gap antara 309 sama 312. Kan ada selisih berapa poin tuh ya. Itu meninggalkan gap, namanya itu seekor merah. Nah, buktinya dia juga tertutup. Nah, tertutup kan. Jarak berapa? 1 2 3 4 5 6 7 bulan baru ketutup gitu ya. Ada lagi nggak di bawahnya? Kita lihat. Ini model, kita kecilin dulu deh. Nah, ini kan nih udah mulai ya. Nih di sini teman-teman, perhatikan di sini ada nggak seekor merah? Ini bukan ya, ini rata, teman-teman. Itu rata. Nih ada nih seekor merah nih, ketutup nggak nanti nih? Nah, yang belum ketutup ya di 251 nih. Coba deh nanti teman-teman buktikan sendiri apakah tutup atau tidak. Soalnya seekor merah yang di sini sudah ketutup. Ya, seperti itu teman-teman. Ada lagi nggak contohnya di sini? Ah, contoh lagi deh sama emiten yang lain juga ada PGO. Jadi contohnya jangan BBRI mulu ya. Nih PGO, kita seekor merah dulu deh. Perhatikan ekor merah di sini teman-teman. Yang jelas banget kan. Nih ekor merah. Teng, ketutup kan? Bread. Apalagi di atas, ada di atas enggak? Nah, seekor merah nih teman-teman. Nih. Ya, kan? Ketutup kan? Artinya ini sesuatu hal yang harus ditutup dulu. Apabila dia sudah naik, tiba-tiba pasti akan ke sini lagi. Kenapa? Untuk menjemput istilahnya si ekor merah. Wah, ini seekor merah nih. Nih, ya. Tuh. Udah kejemput belum? Udah kejemput kan seekor merah kan? Tuh, udah kejemput kan? Nah, seperti itu ekor merah teman-teman ya. Jadi seekor merah itu sebenarnya terbentuk karena gap teman-teman, karena gap ya. Nih sini ekor merah nih teman-teman nih, lihat nih ekor merah kan, ketutup kan, dep. Nah ini ekor merah nih ketutup. Ya seperti itu teman-teman, ekor hijau sama ekor merah juga ketutup. Nah ini ekor hijau nih contoh ekor hijau nih, kan dia open gap teman, gap. Jadi dari penutupan di sini tiba-tiba ke bawahin, ditarik ke atas kan, jadi open. Nah ya kan, ketutup kan. Jadi kita pingin trading itu, kalau saya sendiri pingin mempermudah keadaan teman-teman ya. Nih apa? Nah nih tuh kan si ekor kan jelas kelihatan banget ya teman-teman. Dia hijau sendirian di bawah. Ya kan, ini kan ada pasangan nih, jadi si ekor kembar ya. Si kembar. Nih kembar ini kadang-kadang suka, yang saya bilang kalau yang kembar begini ya mau ketembus silahkan, nggak tembus juga kadang-kadang jadi support gitu kan. Kadang-kadang jebol juga gitu kan. Tapi kalau candle merah sama candle hijau itu harus kejemput teman-teman, harus ke bawah suatu saat, walaupun istilahnya dia udah jauh dulu, tapi tiba-tiba dia akan menemukan hal seperti ini lagi nanti kemudian harinya. Nah seperti itu teman-teman ya. Nah kalau dalam posisi uptrend, teman-teman, posisi uptrend begini,
Jadi teman-teman jangan pedulikan dulu nih mau ke sini dulu gitu, nanti aja setelah dia ke atas gitu kan. Model seperti ini, nah seperti itu ya. Oke teman-teman ya. Nah model nanti ketika nih kan ada seekor merah nih di sini ya, tiba-tiba naik teman-teman, tandain aja di sini. Nah teman-teman nanti ikutin aja MA 10-nya. Nanti pas ketika putar balik, nah baru teman-teman mikir, oh nih mau ke arah mana nih. Cari teman-teman di sebelah sini. Oh contohnya gini nih. Contoh ini contoh ya, sebelum apa namanya, sebelum kejadian ya, pas ada teman-teman yang menemukan saham seperti ini. Ih, PGO naik nih. Oke, saya mau ngambil contohnya di MA 10 di sini ya. Oke, penurunan sampai sini nih. Teman-teman jadi udah terukur. Oke, istilahnya saya mau ngambil di area sini gitu ya, contoh ngambil sini. Penurunannya berapa? Untuk apa tadinya? Nah, ukur teman-teman ke sini, ke si ekor ke hijau. 12%. Kenaikan bagaimana? Karena ada si kepala merah nih, kenaikan di sini teman-teman nih. Ukur juga sama-sama nih. Ini target kenaikan si kepala merahnya, penurunnya si ekor hijau. Contohnya ngambil di sini. Nah, 12% ke atas berapa persen? 15%. Aduh, masih piti-piti deket nih. Tapi nggak apa-apa lah, saya mau ngambil dengan resiko mau ke sini kan. Nah, teman-teman di sini itu sudah menemukan yang namanya strategi teman-teman. Oke, saya akan ngambil. Kalau ke atas saya akan jual. Contohnya nggak di sinilah, di si kepala merah sini nih, gitu kan. Tapi kalau saya ke bawah, contohnya dibawa ke bawah lagi, jadi dari sini nih tiba-tiba dibawa ke bawah lagi, maka saya akan average di sini, atau saya akan cut loss sebelum menembus ini, gitu. Contoh di sini, gitu ke tengah-tengah. Tergantung teman-teman kan ini sekitar 12%, berarti 6% deh. Saya akan cut loss gitu, karena suatu saat akan ke sini kok gitu kan. Atau teman-teman tiba-tiba ke bawah ke sini, oke, ke bawah nggak jadi masalah karena saya sudah punya patokan akan pergi ke sini kok gitu kan. Suatu saat akan ke sini, makanya ini dijemput duluan. Nah, teman-teman sudah punya rencana, saya tidak mau cut loss tapi saya mau average. Average-nya bagaimana? Tunggu MA 10 teman-teman. Seperti ini lagi MA 10 lagi gitu teman-teman ya. Kalau di sini tidak terjadi MA 10 sampai ke bawah pun saya tidak akan ngambil walaupun 30% gitu kan. Tapi ketika MA 10 baru 10% pun saya tidak akan ngambil karena batas saya 15%. Jadi teman-teman punya rule tersendiri nanti ke depannya. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi untuk menentukan suatu saat kalau seekor merah ataupun seekor hijau itu, ya, seekor merah nih sama seekor hijau itu suatu saat akan ke situ. Tapi itu ada sebagian daripada gap sebenarnya teman-teman, gap ya. Jadi sebenarnya ini ada teori gap ya, cuman berbentuknya merah sama hijau aja biar saya memudahkan untuk nganalisanya teman-teman ya. Nah, ini kan si ekor hijau teman, ketembus kan ekor hijau kan? Nih ekor hijau baru tadi tuh ya, ketembus kan? Nih ketembus kan? Sama shadow. Nah, kalau sama shadow saya tidak akan berani untuk mencabut ini. Ya, kenapa? Belum tertembus sama body, harus tertembus sama body ini. Ketemu sama body kan, oke, harus langsung saya cabut kan. Statusnya saya cabut, kenapa? Karena sudah tertutup, sudah terhalang. Jadi ini sudah tidak berfungsi lagi di sini. Ingat ya, setiap candle hijau ataupun merah sudah tertembus, jadi tidak langsung ke sini teman-teman, 13 ke sini. Cukup sampai ketembus di sini aja. Ketika dia ketembus udah harus dicabut statusnya. Ya. Gitu. Ini juga ini karena belum ketembus, akhirnya saya tidak cabut kan. Kenapa? Karena belum menembus secara body. Nah gitu teman. Jadi kalau area-area yang sudah ketembus, contoh lagi PGO deh ya. Jadi jangan jadi support selanjutnya. Boleh ini nih teman-teman, ngasih ekor merah nih, jangan dilanjutin ke sana jadi support juga. Tapi ini sudah terhalang sama yang namanya di sini nih. Jadi statusnya harus dicabut ya. Ini juga sama nih. Jangan sampai bentang-bentang saya contohnya teman-teman ngasih di sini tiba-tiba ke sini juga dianggap nih. Nanti ketika ada penurunan dianggap juga jangan, karena sudah tertembus sama ini, sudah terhalang. Jadi ini harus dicabut statusnya. Maka saya bilang nanti deh kalau teman-teman istilahnya mau diulang lagi baru saya cabut biar teman-teman tahu gitu kan. Karena statusnya yang mulai ini kan udah dicabut teman, harusnya udah dicabut gitu ya. Nah, ini juga nih, karena sudah terhalang sama body ya udah cabut aja. Tuh, cabut statusnya. Jadi kita tinggal nyari lagi yang baru gitu teman-teman. Ngerti, paham gak teman-teman? Mudah-mudahan paham ya. Nah, bola ini nih kan udah ketemu sama sama yang sini kan. Nah, ini statusnya harus dicabut, yang dicabut karena sudah tertembus.
Nah, apabila contohnya dia nih di sini ada si ekor merah, nah kan belum kesana, belum ada apa-apa ke sininya. Jadi belum dicabut. Ataupun contohnya di sini nih. Ada nggak paling bawahnya? Oh, nah di sini nih teman-teman. Kita lihat di sini ada si ekor merah atau si ekor hijau enggak ya di sini nih. Contoh aja teman-teman ini mah ya. Itu udah ya. Nah, di sini teman-teman ada nggak ini? Seekor merah sama seekor hijau ada nggak di sini? Nah, ini ada satu nih. Oh, udah ketemu di sini. Berarti udah dicabut teman-teman ya. Yang belum dicabut berarti ini udah ketembus semua teman-teman ya. Nah, ini ada nah ini gap teman-teman sama nih. Cuman ini kagak nongol kan, tapi ini gap ya. Ini maksudnya gap bukan seekor merah ya. Harus nongol si apa namanya? Siapa? Seekor merah itu harus nongol aja ke bawah teman-teman, namanya itu seekor merah. Nah, ini nongol itu kan nongol ke bawah walaupun satu titik dia nongol. Nah, ini kan nongol teman-teman tuh. Jadi kalau yang nah ini nongol teman-teman kan nongol nih. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi yang nongol-nongol itu saya bilangnya kalau merah ya ekor merah, kalau hijau ya ekor hijau, seperti itu teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa memahami ya tentang seekor merah sama seekor hijau ya. Jadi sudah tidak ditanyakan lagi ya, itu ya udah saya bahas dan selesai pembahasannya untuk seekor merah dan seekor hijau. Tujuan untuk menentukan penurunan itu wajib dikunjungin berdasarkan yang saya tahu, yang saya teliti. Kemarin kan 1 tahun saya meneliti nih, baru 1 tahun, makanya saya yang kedua tahunnya mau saya rekam biar nanti terbukti apa tidak gitu kan. Dan selama ini ketika saya membahas kan terbukti kan gap sama si ekor merah, si ekor hijau juga kan istilahnya ketutup ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja. Jadi pingin saya itu trading itu simple, sesimpel-simpelnya. Naik kepala merah, turun kepala hijau sebagai patokan dan mau ngambil MA10 cukup 3 itu aja teman-teman. Nah teman-teman nanti ke depannya usahakan carilah emiten-emiten yang liquid lah gitu. Kalau enggak LQ45, kalau enggak fundamentalnya baik, second liner tapi fundamentalnya baik ya, minimal dia bagiin dividen lah, minimal 10% lah gitu kan. Jadi kalau teman-teman pengen cari saham yang di bawah 100, terimalah resiko dengan apapun yang terjadi. Karena teman-teman sudah mengambil keputusan saya pengen untung segede-gedenya. Nah, resikonya itu ketika untung segede-gedenya, teman-teman juga harus meminimalisasikan untuk kerugiannya. Oke? Sekian dan terima kasih tentang seekor hijau dan ekor merah ya. Mudah-mudahan membantu teman-teman. Oke? Ciao ya.